Selamat sore saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam program 20 menit firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Hari ini edisi Kamis 17 September tahun 2020. Menyapa kita semua, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita boleh berada. Kita bersyukur ketika firman Tuhan terus boleh diperdengarkan di dalam kehidupan kita, akan dapat membawa sebuah kehidupan yang semakin dekat dan juga damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Mari kita selalu mempraktekkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai program ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, jikalau pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan boleh menolong dan juga memimpin kami. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 ini adalah bagian daripada firman Tuhan yang sudah kerap kali kita dengar, yang sudah kerap kali mungkin juga beberapa pengkhotbah maupun juga orang-orang yang memberikan sebuah seminar mengambil bagian ayat ini untuk dapat menolong kita ketika kita mengalami ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Dan sore hari ini, pada hari ini, dalam program ini, saya juga rindu untuk boleh mengangkatnya untuk menjadi kembali sebuah peringatan di dalam kehidupan kita, supaya kita kembali mengingat akan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak ada satu manusia pun yang ada di dalam dunia ini yang terlepas daripada pencobaan. Ini harus menjadi garis besar di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada satu manusia pun yang terlepas daripada pencobaan. Mengapa? Karena manusia masih hidup di dalam dunia ini. Bukan hanya pencobaan, bahkan di dalam beberapa kehidupan kita, Tuhan mengizinkan ujian. Ini ada berbeda antara pencobaan dan ujian. Pencobaan itu datangnya dari kedagingan hawa nafsu kita dan juga daripada iblis, sedangkan ujian itu datang daripada Tuhan. Maksud pencobaan adalah menjatuhkan kita supaya kita tidak mengasihi Tuhan dan memperburuk image-nya, citranya Tuhan di hadapan kita. Tetapi ujian itu maksudnya memperteguh apa yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengikuti dan percaya kepada Tuhan. Ini berbedanya. Ini perbedaannya. Tidak ada satu manusia pun yang ada di dalam dunia ini yang lepas daripada pencobaan. Semua manusia yang ada di dalam dunia ini, baik mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik juga mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak terlepas daripada pencobaan. Semuanya itu ada cobaannya masing-masing. Hanya apakah pencobaannya itu, apakah masalah dia uang, masalah harta, masalah seksual, atau masalah-masalah yang lain, semuanya ada bagian dan ada porsinya masing-masing. Sebab kita bisa tertarik kepada A dan yang lain tidak tertarik kepada A. Justru dia tertarik kepada B. Maksudnya adalah mungkin orang lebih cenderung tertarik kepada masalah uang, sedangkan yang lain itu hanya tertarik kepada masalah jabatan.
Jadi mana yang titik berat yang boleh akan selalu menjatuhkan kita? Iblis dan juga keinginan yang dipakainya adalah keinginan kita ini, itu yang paling dekat dengan keinginan kita, itu yang paling dipergunakan oleh iblis. Sebab apa? Di mana titik lemah kita sebagai manusia, maka disitulah iblis akan berusaha memegang, mencengkeram kita supaya kita semakin hari semakin terpuruk, jatuh di dalam dosa. Maka begitu ada kesempatan, maka begitu ada waktu, maka iblis akan pakai itu dengan satu tujuan, menghancurkan hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Kita kembali mengingat pada waktu kejadian di Taman Eden, bagaimana yang paling lemah pada waktu itu, bukan paling lemah secara fisik maksudnya, dari cara menganalogikan dan juga berapologetika Hawa yang dipakai oleh iblis, bukan si Adam. Demikian juga dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa harus benar-benar melihat sebuah persepsi di dalam kehidupan kita. Saya yang paling lemah itu dalam hal apa? Saya yang paling lemah itu dalam titik apa? Ini harus kita waspadai. Sama kalau bagian yang paling lemah di dalam kehidupan kita, ataupun mungkin di dalam benda-benda tertentu, itu harus dilindungi. Sebab maka banyak kerusakan-kerusakan yang lebih sering terjadi kalau itu adalah bagian titik terlemahnya itu tidak dijaga dengan baik. Nah, bagian ini kita bisa melihat bagaimana iblis akan berusaha mencari titik lemah kita agar kita dicobai. Ada dicobai, kalau Alkitab boleh menyampaikan Yusuf, dia dicobai tentang masalah boleh seksual dan yang lain, supaya pada akhirnya istri Potifar tersebut secara pribadi pun mau melakukan perbuatan dosa dengan Yusuf, tapi Yusuf menangkalnya tersebut. Ada juga bagian mengenai harta, maka banyak sekali. Tapi dengan demikian, hal itu akan menjadikan kita semakin jauh dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu, sebuah garis besar yang sudah boleh kita katakan tadi, bahwa tidak ada satu manusia pun yang ada di dalam dunia ini yang tidak terlepas daripada pencobaan. Semuanya. Selama kita masih punya keinginan daging, selama masih kita punya sesuatu yang mungkin bisa kita banggakan, ataupun sesuatu yang masih kita harapkan, iblis akan mencari cara, iblis akan mencari celah supaya kita semakin jatuh, semakin jauh, semakin tidak peduli Tuhan, semakin tidak mengasihi Tuhan, dan semakin tidak mencari Tuhan. Inilah yang memang direncanakan iblis. Tapi mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 ini tentang pencobaan. Dari awal kita sudah mengetahui bahwa tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari pencobaan. Tapi kita nggak boleh takut. Hidup yang berkemenangan, hidup yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan, karena ini adalah program bagaimana firman Tuhan itu akan mengubahkan kita. Ada satu hal yang boleh kita pikirkan. Pencobaan itu ada, tapi jangan takut. Pencobaan itu ada, tetapi jangan takut. Mengapa? Oleh karena firman Tuhan sendiri sudah boleh katakan. Yang pertama adalah pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kita harus mempunyai sebuah limitasi. Kita harus mempunyai sebuah batasan. Bahwa pencobaan apapun bentuknya yang sedang saya hadapi, itu adalah pencobaan biasa. Walaupun mungkin ada orang yang boleh mengatakan ini sudah terlalu berat, ini sudah terlalu sulit, ini sudah tidak bisa lagi menanggungnya. Tapi Alkitab katakan itu adalah pencobaan biasa. Kita sering kalah terkadang di dalam bagaimana perekonomian kita ketika tidak lagi ada uang,
ketika tidak ada lagi sesuatu yang boleh kita belanjakan oleh karena kebutuhan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada firman Tuhan yang boleh mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu adalah pencobaan biasa. Mungkin bukan hanya kita yang pernah mengalami kekurangan uang. Mungkin bukan hanya kita, dan memang bukan hanya kita yang bergumul masalah apa yang sedang kita masalahi. Walaupun terkadang di dalam beberapa bagian kita memandang bahwa hanya kitalah punya permasalahan yang begitu besar. Hanya kita, orang yang ada di dalam dunia ini, yang terlalu sulit sekali, yang terlalu berat sekali masalah yang sedang saya hadapi, masalah yang sedang saya alami ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali harus melihat, kalau kita merasa susah akan diri kita juga harus punya persepsi yang sama, bahwa orang lain juga punya masalahnya sendiri. Dan itu mungkin juga berat bagi dia. Dan itu juga mungkin berat bagi dia. Jadi kalau kita mempunyai sebuah pandangan ataupun persepsi di mana saya punya pergumulan, ada pencobaan, dia ada pergumulan, ada pencobaan, yang sana pergumulan, ada pencobaan, berarti semua manusia ini punya pencobaan. Kita nggak memandang enteng akan pergumulan orang lain. Sehingga pada akhirnya, ya Tuhan, masalahnya dia nggak seberat saya. Pergumulannya dia nggak seberat saya. Pencobaannya dia nggak seberat saya. Kita nggak akan punya pandangan seperti itu kalau kita mempunyai persepsi yang sama bahwa pergumulan orang itu pun berat. Sama seperti saya memandang pergumulan saya atau pencobaan saya yang saya alami adalah sebuah pencobaan yang berat juga. Jadi ini sebuah bagian yang sama. Yang paling penting di dalam bagian ini adalah bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan itu. Bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan itu yang paling penting. Kita tidak terlalu penting bagaimana kita benar-benar mau seperti merasa terhukum, merasa seperti tertindas, merasa seperti yang paling malang di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemikiran-pemikiran yang seperti itu harus disingkirkan dari pemikiran kita. Sebab jika kita memandang bahwa saya yang paling hina, saya yang paling malang, saya yang paling mungkin yang dijauhkan dari Tuhan, ketika kita masih punya pandangan yang seperti itu, kita akan semakin menjauhkan diri kita dari pemeliharaan Tuhan. Apakah Tuhan tidak pelihara kita? Jangan katakan tidak. Apakah Tuhan tidak berikan kita yang paling terbaik dalam kehidupan kita? Jangan katakan tidak. Sebab ketika kita mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan yang terbaik kepada saya, maka kita punya pandangan yang berbeda dengan cara pandang Allah. Maka di situ iblis akan berusaha mengecoh kita dan mengatakan, nah, itu kan ada sebenarnya yang Tuhan tidak berikan kepada kamu. Yang seharusnya Allah bisa berikan kepada kamu, tetapi Allah tidak berikan kepada kamu. Inilah yang menjadi dampaknya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Siapa saudara? Manusia. Siapa saya? Manusia. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan manusia. Seolah-olah mungkin pun kita akan rubuh, seolah-olah kita pun mungkin akan rapuh dan tumbang, tapi Alkitab katakan pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Ini harus kita camkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun pergumulan kita saat ini, apapun situasi hidup kita saat ini, seberat apapun yang boleh kita rasakan hari ini, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah itu tahu, Allah itu sangat mengasihi saudara, dan Ia mau memberikan jalan keluarnya kepada kita hari ini. Tetapi kalau kita memang mau, boleh datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan, ya tidak bisa.
Maka dalam bagian ini yang kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya kehidupan kita yang kalau kita memang mau berubah di dalam Tuhan, menerima firman Tuhan itu hari ini. Belajar untuk boleh mentaati apa yang dikatakan firman Tuhan. Walaupun mungkin kita rasa kita adalah yang paling hina ataupun yang mungkin paling termiskin, yang paling sulit karena situasi yang hidup, saudara. Ketika kita memikirkan itu, ingat, iblis akan pakai pikiran kita. Iblis akan pakai pikiran kita untuk semakin lemahkan kita, untuk semakin mencampakkan kita. Oleh sebab itu, kita harus menang akan hal itu. Maka dikatakan di dalam bagian selanjutnya, sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Walaupun tetap ada pencobaan itu, ingat, kalau tidak ada pemeliharaan Tuhan, kita nggak akan mampu mengalami, kita nggak akan mampu menang terhadap pencobaan itu, Bapak, Ibu, serta saudara. Jadi kita bisa melihat proteksi Allah, perlindungan Allah, pemeliharaan Allah. Bahkan di dalam pencobaan itu pun Allah yang memberikan batasannya. Allah yang memberikan batasannya sampai di mana? Sampai di mana? Apakah kita mampu? Apakah kita tidak mampu? Tetapi Alkitab sendiri sudah boleh mengatakan kalau Allah tidak memberikan batasan terhadap pencobaan itu sendiri, nggak akan mampu kita. Maka kita bisa melihat bukan hanya bagaimana cara kita menang terhadap sebuah pencobaan atau kesulitan kehidupan kita, tapi kita bisa melihat di dalam pencobaan ini justru ada pemeliharaan Tuhan sehingga tidak overdosis, sehingga tidak melewati. Wah, ini kita bisa melihat kalau Allah tidak peliharakan kita, mungkin pencobaan itu akan menekan kita dengan berat, sehingga pada akhirnya mungkin kita mati secara terhimpit oleh pencobaan itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur. Kita sungguh bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Kita bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Sebab dengan tujuan semua itu adalah untuk sungguh-sungguh menjadikan kita semakin lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah bisa dalam dunia ini tidak ada pencobaan? Nggak bisa. Apakah bisa dalam dunia ini namanya nggak ada pencobaan? Tidak bisa, saudara. Sebab kita punya keinginan. Sedangkan diri kita saja terkadang itu berjuang di dalam diri kita. Ambil atau tidak, lakukan atau tidak, pilih atau tidak. Di dalam diri kita sendiri saja itu ada perjuangan. Belum lagi pada akhirnya kita mau dengar daripada suara-suara daripada iblis untuk melakukan apa yang tidak seturut daripada firman Tuhan. Ya nanti waktu di sorga di situ baru tidak ada pencobaan. Maka kalau kita merasakan Tuhan ini begitu berat bebanku, begitu berat daripada kehidupanku, saudara terkasih ingat, Allah masih peliharakan. Allah masih peliharakan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan. Pada waktu ya. Pada waktu, itu artinya di dalam, pada waktu sedang itu, Tuhan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, marilah datang kepada Tuhan. Percayakan hidupmu dengan sesungguhnya kepada Tuhan. Berikan dirimu. Mulai hari ini, kalau kita menginginkan sebuah perubahan, nggak nunggu besok. Tapi hari ini kita percaya kepada Tuhan. Hari ini sungguh menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Bukan karena ada sesuatu yang membawa sukacita, tetapi karena memang Allah itulah sumber sukacita dalam kehidupan kita. Kiranya bagian ini akan meneguhkan kita supaya kita semakin sungguh-sungguh lagi, lebih lagi mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalaupun ada pencobaan datang, mari kita hadapi dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan.
dalam Yesus, inilah satu kekuatan bagi kita. Amin.